hadapan Anda, seperti biasa kita pasti selalu menghadirkan topik-topik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kali ini sudah ada pasangan suami istri yang sudah 6 tahun menikah. Hampir 6 tahun atau sudah 6 tahun? Sudah. Oke, kita tanya Gary dulu. Menikah pada tanggal dan tahun berapa? 11/2010. Tanggal 11 Oktober 2010. Betul? 9. Hah? Kamu gimana sih? Masa sih? Enggak, biar ngerasa lebih muda. Bener. Kita mau nanya dari awal mau nanya. Emang kalau lagi syuting ini Tiara dibawa mulu ya? Bapak, Apa sih? penunggu rumah, Pak. Oh, iya. Kalau siaran mau udah saya kandangin. Jangan ngomongin penunggu. Kalau penunggu bukan di sini. No, di atas set ya. Ini penonton bayaran yang ada bagian. Oh, penonton bonus. Kalau ini penonton yang bayarannya full. Kalau di sana pada setengah doang kayaknya ya. Ini ditanya beneran, lu suka ngeles lu. 6 tahun jadinya 5 tahun. Kenapa sih? Emang lu lupaan kan orangnya? Iya, emang dikit. Parah nggak sih dia kalau lupaannya parah nggak sih kalau soal tanggal-tanggal penting? Lumayan ya, tapi kayaknya bininya udah ngerti luar dalam deh. Iyalah. Ini kan maklumin aja, kita kan pengacara gosip. Kan kemarin kan biasa kalau ada bintang tamu kan gue selalu browsing kan. Begitu gue browsing, 6 tahun perjalanannya udah lumayan banget nih ceritanya nih. Kalau misalkan gue tanya nih, dalam menghadapi sebuah masalah secara global ya, siapa yang lebih agresif, siapa yang lebih pasif? Coba jelasin Mbak, siapa? Coba ya jelasin ya. Lu tuh. Gimana sih? Jadi menurut gua ya, pasangan ini dua-duanya kadang-kadang aktif, kadang-kadang vibrate. Tergantung. Ya bisa mereka nggak mau jawab. Nggak, makanya kita pengen tahu kalau ada masalah global siapa yang biasa lebih agresif, yang lebih Apa nih maksudnya apa? Ya, Menyelesaikannya secara menghadapinya, untuk menghadapi. react-nya. Kalau dibilang agresif sih lebih ke Gary ya. Karena dia kan sebenarnya lebih dewasa dari aku ya, beda umurnya lumayan jauh. Jadi kalau ada masalah pasti dia yang kayak ngajak ngomong duluan kayak gitu. Masa? Kalau aku kan kayak Dia menyentuhku. lebih ke perempuan gitu kan. Jadi kayak misalkan ada masalah tiba-tiba langsung diem gitu. Jadi Jadi kalau lebih ke dia sih. jadi kalau misalkan Mas Gerinya sama sekali tidak membuat movement, kamu akan yang kayak udah ditelan aja sendiri. Aku lebih diem dulu untuk beberapa waktu, nanti kalau emang udah moodnya enak baru deh ngobrol. Sedangkan gitu. kalau Mas Geri tipe yang harus harus kelar saat itu juga. Iya. Tapi biasanya lo peka gak? Termasuk yang peka gak? Artinya kan kalau istri diem karena menyimpan sesuatu, lo melihat sesuatu itu, lo langsung tanyain atau udah tunggu dia ngomong? Kalau gue sih pasti langsung nanyain kalau memang ada masalah nggak enak di gue pasti ngomong. Dia termasuk sensitif loh. Jadi kayak misalkan aku tuh kayak diem aja tuh dia pasti ngomong, udah kenapa? Oh, berarti Padahal termasuk udah suami langsung peka ya? lihat gitu. Iya, peka banget. Kalau udah beda tuh pasti dia nanya. Oke, ini kita ngomongin agresif di sini, pemirsa, bukan melulu harus beringasan ya, tapi orang yang melakukan approach lebih ketika menghadapi sesuatu. Nah, sebelum kita ngebahas lebih lanjut, kalau tadi kan mereka sudah mengakui kalau Gary yang lebih agresif. Tapi bagaimana dengan pendapat masyarakat? Kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Gary Iska, istrinya. Mukanya Gary Iska kali ya? Gary Isak. Soalnya, biasa orang tuh menilai dari penampilan. Ya, Ngeliat Gary kan aki banget gitu ya. emang? Kan gue nanya, iya. Emang? Bukan lagi. Gue lupa. Kita lihat kan Gary soalnya dari penampilan kan kayaknya lebih laki, lebih banyak tato. Makanya kenapa orang akhirnya masyarakat berpendapat kalau Gary itu lebih agresif dan ternyata benar. Tapi balik lagi nih, sekarang kalau misalkan lo agresif, nanya, cerita, lo lebih condong untuk lo telaah dulu masalahnya atau pokoknya langsung selesai saat itu? Ya dilihat dulu. Ditelaah dulu ya. Oke. Kalau bahasanya keren ya dia, ditelaah. Ngerti bahasa orang lama. Iya. Terus? Iya baru gue selesai. Tapi dalam masalah apa akhirnya seorang Richa bisa jadi agresif? Kalau udah berhubungan dengan apa? Lupa. Ya kalau dia lupa, terus Lupanya apa contohnya? ya kan? Tiga. Aku lebih yang kayak lupa. Kebanyakan nggak semuanya lupa sih. Tiga Ya, hal makanya itu lupa akan bikinnya apa? Biasanya lupa. Yang paling fatal menurut kamu dia lupa apa? Tanggal, hari, soal waktu. Kalau dia sakit tempat-tempatan lupa. Banyak kan lupa ya.
apa ya, naruh barang. Nah itu kan jadi satu masalah kan. Nah, misalnya kayak dompet jadi ketinggalan apa itu pasti aku yang langsung lebih agresif banget. Sama penataan. Kalau di rumah kan dia nataan dari ujung ke ujung sekecil apapun dia tuh yang tahu. Jadi kalau mau kayak sedikit, oh udah. Langsung jadi agresif. Barasin dong. Oke, baiklah. Ya. Tapi seru, lupa tanggal hari, lupa naruh barang, terus lupa apa lagi satu? Ya pokoknya begitu lupa aja. Tapi lu nggak lupa kan rumah istri di mana kan? Takutnya lupa juga. Nah biasanya kalau dalam berantem yang biasa suka mengalah siapa? Biarkan jarinya seperti itu terus. Tahan sampai iklan selesai. Kita akan dapat jawabannya setelah iklan. Tetap di Basa-Basi. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. You think that I nag you? That's all you do! All you do is nag me. The bathroom's a mess. Your belt doesn't match. Kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan mulus. Sesekali pasti ada saja gelombang konflik yang menerpa. Nah, apa saja sih sumber konflik antara suami dan istri? Berikut Basa-Basi merangkum beberapa sumber konflik antara suami dan istri. Komunikasi terbatas. Pasangan suami istri yang sama-sama sibuk biasanya tak punya waktu untuk berkomunikasi. Anak. Ketidakhadiran anak di tengah-tengah keluarga juga sering menimbulkan konflik berkepanjangan antara suami istri. Kehadiran pihak lain, misalnya adik ipar ataupun sanak famili dalam keluarga, kadangkala juga menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Hal sepele yang harusnya tidak diributkan bisa berubah menjadi masalah besar. Eits, tahukah? Kehadiran mertua juga bisa jadi sumber konflik loh. Kemudian ada ragam perbedaan. Menyatukan dua hati berarti menyatukan dua kepribadian dan selera yang tentu saja juga berbeda. Hal tersebut membuat masing-masing dari individunya tidak ada yang mau mengalah. Tak kalah dengan persoalan seks. Masalah yang satu ini seringkali menjadi sumber keributan suami istri. Biasanya yang sering komplain adalah pihak suami, karena merasa tak puas dengan layanan istri. Begitu juga soal keyakinan. Biasanya, pasangan yang sudah berikrar untuk bersatu sehidup semati tidak mempersoalkan masalah keyakinan yang berbeda antar mereka. Tapi, konflik biasanya akan timbul ketika mereka mulai menjalani kehidupan berumah tangga. Dan terakhir, penghasilan. Penghasilan juga bisa menjadi sumber konflik loh. Penghasilan suami lebih besar daripada istri mungkin hal biasa. Tapi kalau penghasilan istri yang lebih besar daripada suami, bisa menimbulkan masalah juga. Suami biasanya akan merasa minder karena tidak dihargai penghasilannya. Kalau sudah begitu, harus ekstra menjaga perasaan pasangan ya. Jadi itu adalah tadi 8 sumber konflik yang sudah disurvei oleh tim Basa-Basi. Lo yang mana, Wen? Nggak ada. Tapi kalau gue lihat yang poin terakhir ya, yang paling aman, sebenarnya kita masih kurang aman nih. Kadang-kadang kan kita fluktuatif. Istri kita, pasangan kita bisa aja lebih tinggi. Apanya? Penghasilannya. Yang paling aman menikah itu nggak akan ada konflik masalah keuangan adalah kalau penonton menikah sesama penonton. Kita sama. Kalau itu jangan diomongin, mereka figuran jatuhnya kalau itu penonton. Bapak boleh jangan ngobrol berdua ya, kita belum nyapa dulu. Kasih tepuk tangan dong buat Mbak Amara dan Mas Pran. Kalau tadi kan Gary dan Rika itu menikah hampir 6 tahun. Ya ingat ya Gary, 6 tahun ya. Kemudian kalau Mbak Amara dan Mas Frans itu hampir 16 tahun. Hampir dari tahun 99 loh, hampir 16 tahun. Nah tentu saja pasti masalah yang muncul menurut ilmu soal sih harusnya agak berbeda karena kan udah melewati fase-fasenya udah lebih panjang lagi. Nah kalau kita mau nanya secara overall nih 16 tahun pengalaman menikah, secara kalau menghadapi masalah siapa yang lebih agresif? Secara overall dulu. Saya diam. Overall sih kayaknya siapa ya? Kalau menurut Mama siapa yang kayaknya kalau ada masalah ini lebih atau nggak bisa nih harus kalah, pokoknya approach-nya terus saja. Itu udah jelas. Saya nggak nggak ya. Iya gue gitu. Tapi salah jawab.
Siapa? Ya aku sih yang paling mau cepet kelar dan saat itu juga harus kelar. Kalau dia sih emang paling nunda-nunda. Oh gitu. Nunda-nunda dan apa namanya? Kalau bisa nggak usah kelar ya udahlah mau apa aja gitu. Lo enggak, bukan nggak mau kelar. Jadi maksudnya Di sini juga. Kalau dia kan kebalikannya, Gary kan yang pengen Gary kan yang cepat pengen selesai. kebalikan. Diam-diam. Nah itu dia Nggak apa-apa, kenapa nggak Mbak apa-apa. Mara Oh gitu menikahnya ya. sama Gue nggak denger tadi soalnya. enggak ada. Itu Iya, tutup apa-apa. kuping. Kalau dari sisi Mas Frans gimana nih? Gimana kalau dari sisi Mas Pras? Kalau dia kan ya nunda-nunda nggak kelar juga nggak apa-apa. Iya sebenarnya sih bukan nunda, karena kan mungkin kalau kita lagi konflik itu mau masalah gede atau kecil kan kadang-kadang masih sama-sama emosi. Kalau misalnya dua-duanya emosi, ya aku lebih mendingan coba tenangin diri dulu maksudnya, bukan nunda. Kalau menurut gue sih itu terlalu bijak ya untuk. Coba. Kayak gitu. Iya. Gitu amat juga. gitu. Malah ribet tuh. Jangan, gue jangan di situ. Soalnya gue sama Mas Frans. Kalau ada masalah gue tahan dulu biasanya. Bener kan? Benar, kalau gue ya. Tapi gini, bukan yang ngebelain istri ya. Jujur dalam rumah tangga juga aku yang lebih agresif. Sebenarnya kalau aku pembelaannya kenapa akhirnya aku menjadi agresif? Karena awal-awal pernikahan aku pernah mencoba menjadi si pasif dan aku ngerasa dari suami kok nggak ada pergerakan ya, Betul, nggak ada iya. usaha untuk menyelesaikan masalah. Akhirnya mau tidak mau kita harus agresif. Iya, Tapi kan agresif juga harus milih waktu, harus tahu timing. Nah, iya. Kan ketika dua-duanya emosi, ketika dua-duanya emang benar, pasti ada salah satu yang salah. Tapi kalau waktu dan timing yang tepat, pembahasan lebih tepat, Salah apa salah? dua-duanya, salah satu pasti ada yang salah. Tapi ketika, kalau misalkan kita ngobrolnya pada saat yang tepat, dua-duanya lagi adem, pasti akan jauh lebih enak. Tapi kalau sebelum saat adem itu ada konflik lagi gimana? Nah itu terserah Pak RT deh. Itu sering kayak gitu. Akhirnya jadi numpuk. Akhirnya jadi numpuk, bener. Nah, Jadi nggak diselesain saat itu Nah juga. kalau simple, kalau menurut gua, kalau udah numpuk kan ada laundry kiloan. Cucian gini. Tapi kita mesti luruskan. Agresif di sini bukan melulu kita memborbardir dan melakukan tindakan-tindakan kasar ya. Sekali lagi agresif di sini adalah kita melakukan approach lebih. Iya. Kita bertindak bertindak Lebih keras. Oke. Ya, Iya. Atau gini deh. Kalau kan lu juga setuju berarti istri lebih agresif ya dalam secara overall. Iya. Tapi seorang Frans bisa menjadi agresif kalau apa? Kalau Berkaitan dengan masalah apa deh? masalahnya, ya biasanya sih kalau yang bikin jadi lebih agresif karena ada masalah sebenarnya yang kecil. Terus habis itu menurut gue itu kok kenapa harus jadi gede sih gitu? Ya nggak bener gitu. Oh, Iya. Enggak, kayaknya ketukar deh. Lu yang di sono. Kan lu yang sensitif, lu di sono. Tapi ini nggak usah gini-gini dong. Lu laki. Emang gimana laki? Kalau laki sensi itu curiga loh gue. Beneran asli. Udah laki-laki sensi peka. Iya. Lu masih. Tapi enggak, maksudnya kalau ini kan dari sisi Mas Frans, semua kan pasti ada. Kalau gue juga mungkin sedikitnya bersama kayak Mas Frans. Artinya kadang-kadang jadi agresif ketika Cari-cari teman, cari-cari teman. Atau gini deh, sebutin 3 masalah yang bisa membuat seorang Frans menjadi agresif. Yang lebih spesifik, misalnya masalah lupa misalkan. masalah lupa, Ya, lupa. masalah perempuan lain, misalnya laki-laki lain, atau masalah apa. Biasa 3 masalah yang biasa bisa menjadi agresif. Masalah waktu sih, waktu. Masalah kalau dia ngantuk, gue minta tolong apa? Itu yang paling dia jadi masalah. Jadi Ini marah. bukan aib ini. Soalnya kita apa karena udah lama atau gimana ya? Kita terus terang nggak ada masalah yang gede gitu. Jadi masalah kecil jadi akhirnya jadi gede. Tapi bukannya dalam sebuah rumah tangga memang biasanya masalahnya Iya, kecil-kecil, iya, kecil-kecil, tapi betul. masalahnya itu lagi, Iya, itu lagi. Putar lagi ya. Kan? Iya, Jadi bener. masalah tadi itu sebenarnya benar. Itu gue dihindari gimana caranya? Gue jangan sampai gue begini. Nah, itu kalau gue udah begini, Jadi masalah. jadi masalah. Nah, ini sama kayak gue udah ngantuk jadi sensitif. No, semua juga begitu. Coba permasalahannya kalau Mas Frans lagi ngantuk, Mbak Mara minta tolong jadinya emosi. Pertanyaan gue cuma satu. Fungsi lu sebagai apa? Nah, lu ngapain di situ? Dia apa hubungannya, Mbak? Lu Ya, di rumah nggak kerja? Udah digaji sama Ini Mas Frans? suaminya ini. Oh, maaf. Saya kira ini asisten. Kan bisa minta tolong sama dia. Udah, enggak.
Enggak. Oke, berarti masalah ngantuk. Kemudian Waktu biasanya waktu. Apa masalah waktu, ketepatan? misalnya gue bilang harus pulang misalnya pergi sebenarnya kerjaan sih sebenarnya. Gue bilang gue harus balik misalnya setengah jam lagi itu lewat berapa menit dan nggak ada laporan ya bisa jadi masalah. Oke, Nah, itu baru dua biasanya ya. suka kayak gitu. Nanti kita akan Lupa cari tahu sebenarnya. lagi. Kita akan cari tahu lagi pemirsa. Tapi sekarang Wendy punya sesuatu. Ya, kita punya tayangan tentang opini masyarakat tentang Mas Frans dan Mbak Amar. Ini dia. Karena mukanya galak si Frans, harusnya dia yang ngalah. Amaranya. Kayaknya si amaranya deh. Bahkan masyarakat bisa memprediksi ya. Itu tadi pendapat masyarakat siapa yang lebih agresif. Dan ternyata semua bilang amarah. Oh gitu. Gimana, setuju Pak? Iya. Silakan lihat ada 8 sumber konflik antara suami istri. Kalau menurut Rica dulu, menurut kamu dari 8 itu mana yang pilih? Aku nggak tahu kenapa aku lebih suka angka 3, pilih 3 lah. Yang menurut kamu, ini masalahnya tuh ini. Atau kalau bisa pilih 4 atau 8-8-nya juga boleh. Kayaknya nggak ada di situ. Rica, yang mana? So far sih sampai sekarang kayaknya emang nggak ada sih. Maksudnya alhamdulillah selama ini paling kayak ragam perbedaan pun yang kayak cuma beda pendapat gitu-gitu aja sih. Jadi nggak terlalu Nggak ada masalah terlalu anak, ribet. nggak sering bikin konflik? Nggak terlalu sih. Enggak ya, santai. Masalah mertua, kehadiran pihak lain mungkin? Enggak. Enggak ya? Bapak kenapa Pak? Itu sama soalnya memang enggak. Jadi memang enggak. Sama nggak? Paling kalau masalah yang itu kayak tadi kayak lupa tuh naruh barang HP dia kan tahu tuh. Itu jaga apa? Dikit. Makanya itu apa? Ada perbedaan. Ya. Komunikasi terbatas, pulsa habis. Bisa. Ya kalau untuk masalah komunikasi kayak misalnya dia tahu lokasinya nggak ada sinyal, dia langsung kabarin dulu. Bun, aku nggak ada sinyal ya, jadi kalau memang kamu telepon atau SMS BBM segala macam nggak bisa, maaf. Anda Dia udah yakin tahu dia dulu. beneran nggak dapet sinyal? Yakin dong. Dia tuh skeptis sama orang. Kalau orang yang suka begitu biasanya dia begitu. Emang begitu. Oh begitu ya. Dia nggak pengen rumah tangga orang bahagia. Gak seneng kayak ngeliat orang bahagia itu dia Yang nggak enggak, seneng. ini kan cuma di make sure doang. Kalau memang ternyata nggak ada sinyal beneran dan dia ngabarin kan tuh berarti inisiatif yang bagus. Berarti dia takut istrinya khawatir seperti Dan aku itu. pun seperti itu sama dia, kayak misalkan kemana gitu sinyal nggak ada, aku kasih tahu dia dulu. Nah, Nah, kalau ini dari pasangan yang pertama, pasangan Mas Frans sama Mbak Mara belum jawab nih. Ya, kita tunggu jawabannya nanti Oke, ya. baik, Ini kan Kak. dulu tetap di basa-basi. Basa-basi. Meratap langkahmu, meratapi kisah hidupmu, terlihat jelas bahwa hati. sebenarnya yang dilakukan di sini kita tidak bermaksud untuk membuka aib pasangan, tapi emang kita mau ngasih lihat bahwa yang namanya rumah tangga itu pasti adalah konflik. Nggak mungkin hari gini mana sih rumah tangga yang nggak ada konfliknya. Tapi gimana caranya kita bisa memanage konflik itu dengan benar sampai akhirnya bisa bertahan kurang lebih hampir 6 tahun, kemudian 16 tahun. Nah tadi kan sudah dilihat ada 8 konflik, mungkin boleh ditayangin lagi? Ya, Nah ini dia. dari 8 konflik ini kira-kira kalau Mas Frans sama Mbak Mara mana aja nih yang biasa jadi sumber konflik? Kalau gue anak, loh jadi gue yang Jawa. Curcol. Apa-apa. Lu yang mana? Siapa ya? Gue semua kayaknya. Oh ya Allah. Ayo. Satu iya sih, komunikasi terbatas itu jadi konflik. Kita. Ya. Ya. Ini Ya. komunikasi terbatasnya karena apa? Dia kan tinggalnya barengan. Barengan tapi kita begini berdiri. Punggung-punggungan. Punggung-punggungan. Ya buat dia mungkin nomor 1. Kalau buat gue mungkin nomor 5 ya, ragam perbedaan. Karena ya menurut gue ya kita mau nikah berapa lama pun mungkin sampai kita mati ya pernikahan buat gue ya itu kita kan nyatuin 2 orang yang emang nggak pernah sama memang. Emang nggak pernah sama. Ya itulah prosesnya gitu. Dan gimana caranya setiap kali kita harus Iya, bisa. adjust. Jadi adjustment itu nggak cuma di awal pernikahan tapi di setiap hari ya. Iya, Setiap setiap hari. Dan adjustment itu pasti ada konflik. Di setiap adjustment pasti ada konflik. Iya. Dan nggak akan bisa Dan itu ada sampai- progres pasti habis itu. Ya, ada progres. Menurut kita. Progresnya either kita menerima karena kita tahu pasangan kita nggak bisa dirubah, atau kita
berubah demi pasangan menjadi seperti apa yang dia mau. Kayak lagu gue. Nggak, bener-bener kan ada dua. Akhirnya kita membiarkan ya udahlah dia emang begitu orangnya. Ada, begitunya ada. Atau kita merubah diri kita seperti apa? Oke, lu maunya gini. Oke, gue berubah seperti ini. Ya, merubah mungkin pertama yang itu dulu, yang nggak merubah dulu, yang udahlah gini-gini. Ya tapi udahlah. akhirnya mau nggak mau makan waktu, akhirnya merubah. Merubah pasangan atau merubah diri? Merubah diri. Merubah diri. Dia lebih banyak merubah diri sih. Lebih banyak merubah diri. Akhirnya. Awalnya sih memang. Awalnya ego kali. Awalnya memang. Lu yang harus ya udah berubah, deh. gitu. Ya udah deh. Gitu aja. Lu yang harus berubah awalnya. Awalnya. Tapi lama-lama terpaksa kita harus merubah karena kita kan udah nikah gitu. Nggak mungkin akan bisa. Benar. Akan konflik terus kalau misalnya kita nggak. Gimana? Gitu nggak kira-kira? Gimana, setuju? Setuju? Saya setuju. Setuju. Aduh bapak. Ada bini nggak? Kenapa? Ada bini. Iya, tenang aja. Ini tugasnya Bapak. Udah jelas lu gak ngomong Piti. Wendy, apa sih? Ini ada Piti tentang masyarakat, bagaimana cara bertengkar dengan suami. Bagaimana? Kita lihat caranya sih. Lu gak jelas tulisan lu. Itu masyarakat tentang bertengkar dengan suami. Ya, ini dia. Silakan. Sering. 3 kali sehari lah. Rajinan, catokan rambut, sampai pensil alis itulah mas. Paling cepat 6 bulan. Pakai kembang 7 rupa. Jadi begitu. Lu tahu sendiri anak-anak sini. Lu berantem masalah catokan rambut. Lu tahu dong anak-anak basa-basi Itu kreatif. bukan buka aib ya? Iya. Enggak, lu sorry nih, mohon maaf nih, anak gua aja yang kecil ditanya, siapa yang ngajarin sikat gigi? Jokowi, coba yang jawab. Dijawab Jokowi, emang anak-anak kurang ajar. Kok istri gua yang jawab? Tapi kan dalam rumah tangga memang kadang-kadang ada mungkin masalah unik yang buat orang nggak big deal, tapi buat rumah tangga kita bisa jadi big Iya, deal. tapi bukan catokan juga berebutnya. Ya udah kalau gitu apa deh masalah yang yang sering lu berantemin sama bini lo? Gua paling nggak suka kalau dia pakai warna lipstik yang sama sama gue. Lu juga kan gitu. Kalau gua sih sebenarnya apa ya? Rumah tangga yang ada masalah bohong banget. Kalau gue sih lebih senang ketika rumah tangga memang ada masalah. Kalau gue sudah hampir melewati banyak banget masalah-masalah yang ada. Itu semua udah Bapak icipin ya? Udah. Gue juga sih, 88 dia udah gue icipin. Udah gue icip-icipin, tapi pada akhirnya dengan berjalannya waktu, di satu sisi semua akhirnya berjalan nih. Dari yang tadinya kita berusaha merubah orang itu, pasangan kita sampai akhirnya, udah deh, capek gue aja yang berubah deh. Dengan secara tidak langsung, kalau dia memang benar, dia juga akan ikut berubah, gitu loh. Bukan kita maksa ya, kita berubah nih. Oh, pasti tapi berubah dengan kerelaan sama berubah dengan terpaksa tuh beda loh. Ya beda, makanya. Iya kan? Oke, sekarang aku nanya, kamu ada nggak hal yang akhirnya menurut kamu berubah dengan sukarela karena kamu tahu, udahlah mau sampai tahun jebot juga Gary nggak akan berubah nih? Ada beberapa hal sih yang memang itu dia banget, dan dia pun tahu karakter aku, ini aku banget. Contoh. Siapa ya? Hal kecil aja nggak apa-apa, kayak laki gue misalnya dia nggak pernah nutup pasta giginya, ya udah deh, biarin deh, odol gue selalu kebuka, ya udah deh. Hal kecil sih cuman bikin gue Iya, hal kecil sih. Gara-gara odol gitu ya. Nah, odol tuh kalau dibuka terus kan kering kan? Iya. Seru kali ya infotainment. Terjadi perpisahan selebritis. Odol nggak ketutup. Iya, masalah kecil. Iya. Masalah kecil itu yang udah dibahas sih, yang paling kayak masalah pemindahan itu barang-barang gue suka lupa itu doang. Itu kayak Dan lu nggak misalkan mau coba berubah? kunci gitu kan, Berusaha naruh selalu. kunci yang udah di sini, Tapi lupa terus. terus dia naruhnya di mana tuh aku pasti yang kayak Hampir 6 tahun masalahnya itu aja. ya mostly lupain gitu. Oke, baiklah. Tapi Bapak nggak pernah meletakkan barang itu sembarangan kan, Pak? Oh, masih. Nggak ya, cuman Loh. dari Mbak Amara deh sekarang. Yang itu, yang oke, sekarang aku ya udah, aku berubah karena aku tahu dia begitu. Berubahnya ya mungkin ada yang ngerasa ya udah deh
udah capek lah, akhirnya berubah gitu. Itu kan terpaksa ya, Ya, itu terpaksa terpaksa. untuk berubah. Oke, dari terpaksa akhirnya jadi karena udah kebiasaan jadi ikhlas, jadi tulus. Walaupun butuh proses. Semuanya butuh proses. Nggak mungkin yang pertama udah begini langsung kita oh ya tulus kan, nggak mungkin banget kayak gitu. Jadi ya pasti ada proses yang maksain diri harus terima sampai akhirnya berubah menjadi ikhlas. Tapi gimana kalau ternyata masalah itu kita tidak bisa ikhlas nih, kayak aduh emang gue nggak bisa terima nih sama yang satu ini nih sebenarnya. Kalau Mas Frans gimana? Ya awalnya juga begitu, tapi selalu yang bikin, menurut gue ya, kalau yang bikin gue akhirnya jadi tadinya terpaksa harus berubah dan akhirnya jadi berubah beneran ya, karena pada saat gue mulai merasa atau melihat dia udah ikhlas berubah. Seperti yang Wendy tadi bilang ya. Jadi sebenarnya nunggu-nungguan sih sebenarnya gitu. Cuman kalau kita bilang kalau ngomong gengsi sebenarnya nggak gengsi ya? Enggak sih. Jadi kalau ngomong gengsi automatically aja. Iya. Berarti kalau misalnya pemirsa ada konflik dengan pasangannya, yang itu aja, berarti kuncinya adalah yaudah deh lu aja duluan deh yang berubah. Tapi nggak bisa. Kalau di awal kita bilang lu duluan yang berubah, pasti nggak mau terima. Tapi pada prakteknya sebenarnya dengan kita duluan berubah, itu otomatis pasangan kita akan berubah. Iya. Kira-kira sih begitu. Cuma kalau disuruh dari awal nggak akan mau. Lu mau disuruh dari awal, lu yang berubah duluan, nggak mau pasti. Mau laki mau perempuan kayaknya nggak mau deh. Yang sadar diri duluan aja sih sebenarnya. Iya. Akhirnya kan ketika kita berubah sesuai dengan yang diharapkan pasangan kita, bukan karena diminta ya, tapi karena oke, kita coba deh untuk berubah. Terus ketika kita berubah, kita kan secara tidak langsung melihat pasangan kita. Kalau pasangan kita memang menghargai apa yang kita lakukan, pasti dia otomatis akan berubah juga. Ini pencitraan apa bukan sih sebenarnya? Bukan pencitraan, karena memang gue sudah menjalani itu sampai akhirnya gue sekarang ini jujur ya, gue sudah melalui semua masalah yang ada di situ. Sekarang gue titiknya adalah satu, berusaha untuk mencintai pasangan gue kan memang karena Tuhan. Jadi kalau memang karena Tuhan, gue tidak akan melakukan kesalahan apapun karena ada Bapak bisa lihat begini-gini tuh. Mantap itu. Oke, terserah lo. Nah, nih ada pertanyaan nih, suami penting nggak beda pendapat sama istri? Hah? Kalau lu Penting. Gue nggak penting sih buat lo. Kalau Mas Fran Gimana Pak? penting. Penting, seberapa pentingnya kita akan cari tahu, tetap di basa-basi. Suami sering ngalah sih suaminya. Biasanya kayaknya saya yang ngalah nih. Saya Beli baju anak, kalau seandainya saya nggak suka, suami saya suka, kadang gitu, beda pendapatnya gitu aja. Hal sepele, beli baju. Itu biasanya kalau mau makan di mana, makan apa, itu bisa jadi maunya di sini ya, istri maunya di sini gitu. Tapi akhirnya kita yang ngalah. Nah, biasa sih kalau saya sih lebih ke keluarga ya. Kadang-kadang kan istri lebih pro ke keluarganya dia, saya lebih pro ke keluarga saya. Jadi kadang-kadang dari situ bisa timbul konflik. Ngebahas soal masalah yang ada kerap kali terjadi antara suami dan istri. Tadi Wendy sempat nanya, perlu nggak sih beda pendapat dengan istri? Atau nanti istri juga ditanya, perlu nggak sih beda pendapat dengan suami? Pasti sebenarnya jawabannya perlu. Tapi prakteknya seringkali itu tidak terjadi. Karena apa? Karena malas ribut. Karena malas ribut. Kita tahu nih, aduh nanti kalau gue beda sama dia urusannya panjang. Udah lihat, serah lah lu mau apalah. Nah, sekarang kan tadi dua-duanya menjawab perlu. Tapi dalam prakteknya, apakah semua perbedaan pendapat itu kalian utarakan atau kalian telan sendiri? Kalian lebih memutus untuk menulis status di BBM mungkin, curhat di situ. Istri membaca. Aduh, banget sih. Ada yang kayak gitu tuh, curhat-curhatan di status Facebook. Kalau dari Gary dulu deh. Kalau beda pendapat penting itu karena ya mungkin pendapat dia lebih bagus mungkin. Tapi lu utarakan nggak perbedaan pendapat itu? Oh iya, gua akan kasih dia dulu untuk ngomong. Maksudnya misalnya suka apa dengan barang seperti apa. Istri dulu? Iya. Dia lebih banyak soalnya, lebih suka, oh iya. Kalau gua kan orangnya lebih, dia. Bukannya langsung gitu. Dan gua lebih orangnya nggak bisa basa-basi, pasti ngeblak-blakan kalau ngomong. Tapi lu kalau nggak bisa basa-basi, ngapain ke basa-basi? Oh iya bener ya? Iya,
Tapi kalau misalkan sorry, beda pendapat. Tapi lu lebih cenderungnya apa nih? Menjadikan itu kalau itu kan beda pendapat yang bagus, misalkan beda pendapat yang akhirnya jadi masalah. Lu lebih cenderung untuk kata Cipa tadi, ya udahlah biarkan aja. Ya udahlah biar pendapat bini gue aja lah. Daripada jadi masalah atau enggak nih? Ya aku lebih yang ya udahlah ikutin dia. Dia males ribet tau. Males ribet dan males ribut. Ya. Oke. Jadi diem. Justru bagus dong menurut Ocha atau lu pengennya enggak dong harusnya? Ada porsinya. Ada Porsinya dan ada hal-hal tertentu yang emang harus lebih ribet gue atau lebih ribet dia. Sudah ada pembagian ya? Kalau menurut lu sejauh ini porsinya pas nggak? Pas, sudah Pas, balance. ya? Balancing and spuring pakai mobil. Balancing dan spuring berarti larinya udah enak tuh. Udah enak. Nah, kalau Mas Frans gimana? Dari turisme udah Lu berapa kali bubar? Udah jadi bubut. Pernikahan itu harus dibalance dan spuring itu aku setuju loh ya. Itu sebuah istilah yang maksudnya ya emang kadang-kadang mungkin rodanya udah koyak-koyak ya mesti dibenerin lagi. Jadi kalau ngomongin masalah perbedaan ini lebih banyak mana? Lebih banyak dikeluarin atau ya udahlah gue telan aja deh. Enggak sih, enggak selalu ditelan sih. Emang ada beberapa hal yang kadang-kadang emang ya gue pikir ini harus dikeluarin dengan risiko ribet tadi itu. Dengan risiko itu diambil. Dengan risiko itu diambil. Mungkin dia juga kayak gitu. Karena ya kalau kita berdua juga agak ada kesamaannya gitu. Kita nggak bisa mungkin nahan permasalahan tuh lama-lama. Lama-lama ya akhirnya ketahan juga daripada keluarnya kali duar gitu. Iya, jadi ada penumpukan kan kalau kayak gitu. Tapi kalau ternyata memang nggak ketemu titik tengah nih dari Mas Frans sebagai suami lebih. Kalau tadi Gary kan, ayo udah deh ikutin dia aja deh. Atau nggak bisa, pokoknya harus ada jalan tengah nih. Biasanya kalau masalah itu setiap masalah pasti ada solusi. Nggak mungkin. Ya solusinya either way. Gue tipenya nyantai sih emang kayak gitu. Tapi satu saat satu titik di satu masalah, gue juga ada satu titik yang mikir nggak mungkin ini masalah harus diselesain. Iya. Karena ini rumah tangga kan. Gitu. Nggak mungkin. Jadi cari titik tengah. Selesai, harus selesai. Harus selesai. Mau itu titik tengah apa enggak? Harus selesai. Pokoknya harus selesai. Oke. Baik, ini kita punya artikel nih. Ini mitos atau fakta? Yang kerap kali bikin berantem itu hanya berpikir tentang aku, bukan kita. Setuju nggak? Setuju. 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 Gimana? Mas Amara? Mas Amara. Frans Amara maksudnya. Gimana nih? Mitos apa fakta? Hanya berpikir tentang aku, bukan kita. Nggak setuju? Nggak setuju. Nggak setujunya gimana? Ya karena hanya ya kalau kayak begini harus ya pasti kita mikir tentang kita bukan tentang aku. Justru karena kita berpikir tentang kita makanya terjadilah si konflik itu. Iya. Berangkatnya dari aku. Berangkatnya dari aku. Kalau di awal ya semua orang kan perbedaan itu kan ada. Kita. Makanya Aku pasti merasa mikirin, tidak nyaman. aku dulu baru ke kita. Sekarang kan kita posisinya udah di kita ya. Iya, udah di kita. Mungkin berangkatnya gimana kita? Kenapa bininya aja nggak yang di situ jangan nempel-nempel ke bini lo? Dia yang nempel. Bukan gue. Kenapa bu ini? Ini. Enggak. Terus. Oke. Membentak pasangan sumber konflik. Pertengkaran bisa Satu kalau lingkaran. bentaknya caranya begitu sih gue curiga ya. Ah, bener. Agak puket ya. Marahnya itu. Iya. Gitu kan. Parang lagi ya. Bininya langsung kecil loh, gitu kan. Siapa di sini kalau berantem suaranya yang naik duluan? Kalau zaman dulu sih ya ganti-gantian ya. Yang biasa duluan naik siapa? Kalau diganti Tergantung. Tergantung sih. Permasalahannya apa. Tergantung masalahnya apa ya. Mostly yang naik duluan. Iya kayak aku gitu, belum ke kita gitu. Maksudnya mentingin diri sendiri atau gimana, lebih gitu. Iya yang biasa kalau berantem. Iya makanya bingung kan? Iya lu yang bingung. Lu ke istri lu. Biasanya yang suaranya naik duluan siapa? Naik duluan. Emosi. Ya kadang-kadang gue, kadang-kadang Lebih seringnya yang mana gue? Soalnya dia nggak boleh dijawab. Sensitif orangnya. Kalau kita Dia mancing bininya untuk ngomong gue. Oh gitu. Bapak kelihatan linglung sekali. lu kayak apa-apa. Oke, akhirnya dia gue. Kalau dia kan ngomong tadi, gue mendingan diem gitu. Mungkin karena baru 6 tahun kurang lebih. Oke, jadi lo yang tinggi duluan biasanya.
Apalagi kalau lagi bulanan tuh kan, dia ngomong apa sih? Kok jadi marah? Gak apa. Kayak gitu-gitu lah. Oke. Jadi malu. Kalau Mas Frans dan Mbak Mara siapa yang tinggi duluan biasa? Kalau tinggi kayaknya gue sih. Gak mungkin dia. Gak mungkin dia tiba-tiba dia yang ini gue gak curiga nih. Biasa cewek-cewek dulu. Itu cewek kan kita lebih tinggi kali ya. Iya. Pembelaan. Apa-apa. Kalau kita nggak aja ya. Yang terjadi juga seperti itu. Yang ketiga aneh gitu kalau laki duluan yang tinggi kayaknya agak aneh. Ya masa gitu? Kalau pertanyaannya siapa duluan yang ngomongnya ketus, mungkin iya ini tinggi di sini tuh bukan ada bukan gitu. Ya pokoknya pokoknya ngebentak dulu. Aku langsung tinggi nadanya. Siapa duluan? Biasanya perempuan sih. Perempuan ya biasanya. Iya. Oke, masalah selanjutnya itu satu fakta. Pertengkaran makin agresif ketika meninggalkan pasangan saat debat. Kita misalkan lagi tuh yang satu cabut, itu malah memperparah kondisi. Setuju atau enggak? Jangan dijawab dulu, karena kita akan kembali setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi. Langsung ya, tadi mitos atau fakta? Kalau berantem, yang kalau ada salah satu dari pasangan kita yang cabut duluan dan meninggalkan pertengkaran itu di tengah-tengah itu adalah sumber api. Ibaratnya makin memperbesar. Setuju atau enggak? Antara iya dan tidak sih. Iya. Antara iya dan tidak. Bukannya kalau misalnya kita lagi berantem salah satu pasangan cabut malah kurang ajar lo yang ninggalin, lo nggak mau nyelesain masalah ini. Enggak, itu mungkin di zaman dulu masih yang zaman aku sebelum jadi kita. Iya. Yang pastinya sih nggak selesai udah. Yang pasti nggak selesai. Tapi sering selesai. Mau itu jadi tambah gede apa malah jadi nguap, ya tergantung masalahnya. Tapi pasti pernah terjadi dong ketika kita udah berantem kayaknya udah sampai puncaknya sampai akhirnya ya udah deh salah satu cabut duluan gitu. Karena kita tahu nih nggak ada abisnya nih kalau diiniin. Iya, biasanya situasi kayak gitu kan kadang-kadang mungkin kita berdua lupa pada saat terjadi konflik udah sama-sama tinggi, tapi kita lihat lingkungan nih, mungkin di situ ada anak kita atau segala macem. Gue takut lebih tinggi atau mungkin kebalikannya kayak gitu, ya udah mendingan salah satu. Biasanya yang walk out duluan siapa? Gue. Rica duluan. Ya, gua suka kayak begitu sih. Ya karena lingkungan. Kalau itu gua ngeliat karena lingkungan. Ya tergantung makanya. Dia bilang kalau memang masalah seperti kalau apa. cuma kita berdua sih gua terusin. Kalau cuma berdua diterusin. Jadi tidak selamanya meninggalkan pasangan di tengah-tengah pertengkaran itu sesuatu yang buruk ya. Iya dong. Tergantung situasi kondisi dan tergantung masalahnya. Kadang-kadang orang lain yang pergi ya. Pergi dari berempat tinggal berdua. Males banget ngeliatin lo berdua berantem. Kalau tadi ada satu pasangan berantem pasti tinggal berdua. Iya benar. Ya udah, kalau gitu gini deh tips dari masing-masing deh untuk menghadapi si agresif dan si pasif ini. Atau misalnya yang namanya rumah tangga itu kan memang gak bisa dihindari yang namanya konflik. Tips singkat dari Gary. Coba dari mana dulu lah. Tadi tuh ada. Lu pakai didengerin sih. Si Bayu pakai teriak Panda. Gue pengen tahu kalau macam dia ini tipsnya gimana. Gue pengen tahu, Ger. Gue bingung kalau suka ditanya dadakan gitu. Ah, lu nggak bisa mikir sih gue bingung. Ya apa ya? Ya paling lihat masalahnya dulu sebenarnya. Jadi gue percaya kalau setiap masalah itu pasti ada solusinya. Sampai manapun kita cari sampai titik permasalahannya dan solusinya seperti apa gitu. Prakteknya kayak gitu? Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kalau dari Mas Frans? Iya setuju, gue tinggal terusin aja. Ada terusannya lagi bahwa selain kita tahu ada solusinya, dan solusi itu kita harus lihat bahwa solusi itu akan menghasilkan sebuah progres pasti buat rumah tangga kita. Pasti. Walaupun mungkin awalnya rasanya Iya. PIS banget ya. Wah. Luar biasa. Mancingnya jago ya dia. Tapi ngerasa nggak semua yang pain itu akhirnya ada buahnya nih, dan buahnya manis atau Ya, belum pasti. dirasakan manisnya? Pastinya sekarang udah ngerasain itu semua. Udah ngerasain manisnya ya. Oke, baiklah. Tapi tadi aku suka banget sama kata-kata Mas Frans. Nah sebenarnya tadi Wendy juga udah bilang ketika kita memang misalnya dihadapi oleh masalah yang sama,
mau nggak mau kalau kitanya berubah terlebih dahulu, maka pasangan akan berubah. Teorinya seperti itu. Prakteknya bisa nggak, Noh? Nah, mudah-mudahan hari ini membawa manfaat untuk Anda ya, Wendy ya. Amin. Jangan lagi berantem soal catokan rambut, soal pensil alis ya, Wendy ya. Dibuka aib gua, cucok. Ya udahlah kalau begitu besok kita ketemu lagi ya. Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 11 hanya di bahasa basi, bahasa sana, bahas ini. Bye.